Sayyidul Fadilah Al-Mukarram wa Murabbi Rahina Kiai Haji Miftah bin Habibur Rahman telah menandatangani prasasti peresmian Masjid As-Salihah. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, hadani Allah wa iyyakum. Tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan, yaitu uraian hikmah Mau'izatul Hasanah dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peresmian Masjid As-Salihah yang kita cintai ini akan disampaikan oleh beliau Sahibul Fadilah Al-Mukarram wa Murabbi Rahina Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman yang terkenal dengan panggilan Gus Miftah. Kepada beliau waqdal qaula semanggakeun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian masjid dan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Desa Pengirian Utara, Pekirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Bapak Ibu warga masyarakat Talang rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan pisang minumnya susu. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Talang, I love you. Cantik teman-teman itu sepindah. Ini sabar. Anak. Kok anaknya kadang bapaknya ada temen. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam satu riwayat disebutkan bagaimana kemudian salah satu cara kita bercakap-cakap dengan Allah itu adalah dalam bentuk sholat. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki berbicara dengan Allah, hendaklah dia membaca Al-Quran. Di dalam sholat ada banyak hal. Yang pertama, mengajarkan kepada kita untuk menghambakan diri hanya kepada Allah.
begitu kita baca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau diniatkan semua ibadah hanya untuk Allah, maka enteng. Kita sholat untuk Allah, kita zakat untuk Allah, kita haji untuk Allah, kita sedekah untuk Allah. Tapi fakta yang terjadi, mohon maaf, biasanya kalimat untuk Allah ini sering kita ganti untuk sesuatu. Contoh, Bu, kenapa Anda sholat duha? Biasanya jawabannya apa? Supaya rezekinya lancar. Betul, Bu? Begitu ada kotak infak datang di pengajian, kasih sedekah, ditanya, Bu, kenapa Anda sedekah? Apa jawabannya? Supaya dapat kembalian yang lebih banyak. Pertanyaan saya, Anda itu sedekah apa rentenir? Nah, sehingga apa? Kita mereduksi makna ibadah itu sendiri. Bahwa ketika kita mengatakan inna sholati, Tuhan, sholatku hanya untukmu. Contoh, saya ditanya, saya itu kan orang yang rajin puasa. Minimal saya sepanjang tahun puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sudah sejak dari tahun 2016 sampai sekarang. Berarti sekitar 7 tahun lebih. Saya ditanya, Gus Miftah kenapa puasa? Jawaban saya apa? Karena saya senang dengan puasa. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang berpuasa. Makanya orang puasa itu walaupun mulutnya, nah, yang kurang ajar kemarin santri saya di pondok, Abah saya mau tanya, apa Mas? Kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Saya jawab, mergo cangkemer atau tinget. Lah, orang puasa itu kalau mulutnya bau ya lumrah, karena fungsi metabolisme yang bekerja tidak semestinya. Karena biasanya makan, kemudian dia berhenti makan, otomatis abape mambu. Nah, kalau saya ditanya apa Gus Miftah rajin puasa, saya senang dengan puasa. Karena saya meyakini Allah mencintai orang berpuasa. Makanya besok Ramadan Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan langsung memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Nah, disinilah kemudian saya pengen kita menata niat itu yang benar. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Hadis ini ceritanya adalah ada seorang sahabat yang pengen ikut hijrah. Gara-gara apa? Ada perempuan cantik yang kebetulan ikut Kanjeng Nabi hijrah. Laki-lakinya ikut-ikutan hijrah. Artinya apa? Dia hijrahnya bukan atas nama agama, tetapi atas nama perempuan yang mau dicintainya. Sama halnya, kalau saya hadir di pengajian, niat saya lillah, saya nggak pernah mikir amplop. Saya tidak pernah mikir isinya. Karena saya yakin yang mikir amplop adalah panitianya. Betul, Bu? Untuk apa saya ikut-ikutan mikir? Kalau saya ikut-ikutan mikir, malah dikira panitia. Padahal panitianya mereka. Siapa ketua panitianya? Sing tipis iki. Mungkin ini guru-guru ya. Jumali, dia arane Jumali. Jumali, kok meramas temen ya Jumali? Tapi bener Mas Jumali, kurus aja Mas Jumali. Kan saya bilang kalau cowok itu perutnya besar berarti burungnya kecil. Lah Jumali, mohon maaf, perutnya kecil berarti burungnya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, innamal a'malu binniyat. Sehingga satu ketika seorang Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, beliau pernah ditanya, Buya Hamka, apakah Anda di Amerika lihat WTS, lihat PSK? Dijawab, oh nggak ada. Sehingga yang lain heran, kan di sana tempatnya PSK, kenapa Buya Hamka tidak melihat PSK? PSKG Aranet yang Tegal apa? Telembok. Apakah Anda Buya Hamka melihat Telembok di Amerika?
Kalau seandainya ditanya Jumali, kalau di Amerika nggak ada telembok bos, telemboknya arahnya nang Tegal. Saya dulu pernah Mas Entus itu almarhum konsultasi sama saya tentang penutupan tempat telembok. Di mana itu? Neng di Jul. Budi Pak. Mari bayar. Kok apal temen ya? Pak Kiai apa temen ya Pak Kiai ya? Telembok Kiai apa Pak Kiai? Telembok Kiai bakul kroto. Kroto Kiai apa pakan manuk? Manuk siapa? Jumali. Buya Hamka jawab, saya nggak melihat ada PSK di sana. Orang-orang pada heran, kok bisa? Di sana kan tempatnya PSK. Apa jawaban Buya Hamka? Seseorang itu mendapatkan sesuai dengan yang ditujunya. Maka kalau hari ini Anda datang duduk di sini niatnya karena Allah, insya Allah Anda akan mendapatkan ridhonya Allah. Maka siapapun yang hadir malam hari ini saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir, yang sempit dilonggarkan, yang sempit diluaskan, yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang jomblo dinikahkan, yang berhajat dikabulkan. Amin Allahumma amin. Ditata niatnya dulu. Maka kalau niatnya sudah ditata dengan baik, nanti hasilnya insya Allah baik. Maka kalau niatnya baik, pasti duduknya baik, nggak kayak gini, kakinya diselonjorkan. Ya. Belum gue dengar kiai, tuh nggak kayak kiai kepri. Ngantannya awet asar, yang nyuruh siapa? Kamu nafsu sama aku ya? Maka kemudian saya mengatakan begini, perintah sholat itu ketika Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Coba Anda bayangkan, kalau seandainya tidak ada syariat sholat, kita mau ngapain Pak? Sehari semalam kita tidak ada sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kita mau ngapain? Hidup gak ada variasinya, hidup gak ada seninya. Maka saking pentingnya peristiwa ini, Allah berkenan langsung memanggil Kanjeng Nabi untuk menghadap Allah, bukan perintah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kita tahu hampir semua perintah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikatnya Jibril alaihissalam. Tetapi peristiwa sholat menunjukkan kepada kita Allah langsung berikan perintah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita baca ayatnya subhanalladzi, Allah berkenan menggunakan kalimat subhana karena ada peristiwa yang maha dahsyat, karena ada peristiwa yang maha besar, yaitu perintah sholat. Singkat cerita, malaikat Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dulu ketika saya kecil saya jadikan puji-pujian di musola dan di masjid. Besok setelah pengajian, masjid apa namanya Kia? As-Solihah. Berarti sini wadon tok ya? Solihah. Nanti masa Jumali jadi Solihah. Namanya ganti Juminten. Dulu ketika saya puji-pujian di masjid, itu saya jadikan pujian tentang Isra Mi'raj ini. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. 11 tahun Nabi, let setahun hijrah Nabi. 11 tahun Nabi, let setahun hijrah Nabi. Sholawat, sholatullah salam
taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kamu belum amplopan ya? Kamu kayak gitu. Khusus lagu ini nggak usah kamu tabung ya. Kamu nggak usah terlalu bersemangat. Amplopmu nggak jelas. Mana dia lainnya kayak kibli gitu kan. Jibril diutus Gusti. Siapa yang diutus, Bu? Jibril. Kina nimbali jeng Nabi. Jibril diutus Gusti. Kina nimbali jeng Nabi. Tindak Isra iku bengi ngestokake dawuh Gusti. Tindak Isra iku bengi ngestokake dawuh Gusti. Salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jumali bar pengajian dia, ujiannya dia Jumali ya, nang masjid ya. Jumali. Para pemayu ke Jumali. Salatullah salamullah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Kanjeng Nabi akhirnya bidal numpak jadi apa, Bu? Buruk. Buruk ini lanang apa wedok? Kok tahu wedok? Kan buruk, lanang parok aja kemen. Kita nggak ada jenis kelamin buruk niku nopo. Buruk niku saking bahasa barkun. Barkun itu artinya petir, dinamakan buruk karena larinya lebih kencang dibandingkan petir. Beliau Kanjeng Nabi numpak karo mereka Jibril, melayu ini banter banget. Saking banter. Kan banter. Bapak lagi yang lucu ya, kaget sekali cangkem. Cangkem enggak. Ibu kaget, kayak salah. Nah, tapi pintar temen ya. Kayaknya mantan copet ya. Oh lapar, kagetnya kan lapar. Silakan dimakan ya biji salaknya. Masa pemajune, bujune siapa ya? Kayaknya bujune Jumali ya. Tua temen jumbo-jumbo. Nah, Bapak Ibu, banyak peristiwa yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebelum mendapatkan perintah sholat. Salah satunya apa, Bapak Ibu? Salah satunya adalah gambaran-gambaran siksa neraka dan gambaran-gambaran nikmatnya surga. Mau saya ceritakan mana dulu? Siksa apa nikmat? Siksa apa nikmat? Nikmat satu. Nikmatnya ini sifatnya umum, bisa dilakukan oleh ibu dan bapak. Nanti siksanya satu, khusus untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena saya bapak. Begitu Kanjeng Nabi naik, Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad
gambaran nikmatnya surga. Apa Bu gambarannya? Ada orang nanam padi, begitu panen dipotong langsung tumbuh lagi, dipanen langsung tumbuh lagi, dipanen langsung tumbuh lagi. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, Bril, apa mat? Ini kok ada gambaran orang senikmat itu, ini apa amalan yang dia lakukan di dunia? Apa jawaban malaikat Jibril? Itu siapa man? Gula di siapa ya? Malah cincing-cincing rok bar. Rondo. Tahu-tahu duduk di situ dari mana? Oh, nguyuh tadi. Oh, kakinya nggak teles, kamu nggak cebok ya? Sampai teman untuk leser kayak gini. Malaikat Jibril jelaskan kepada Nabi Muhammad, itu adalah bentuk pahala yang Allah berikan, balasan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang di dunia dia rajin bersedekah atas nama Allah. Maka hari ini siapapun Anda yang sudah memberikan uangnya untuk masjid, untuk bangun masjid, entah berupa semen, pasir, batu, atau yang lainnya, mohon maaf, besok pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Amin. Bu, ada yang lucu tempat saya Kiai. Ada orang rebutan bangun masjid, tapi yang diperebutkan apa? Bantu keramiknya. Karena dia merasa apa? Kalau keramik langsung untuk sujud, pahalanya banyak. Dia lupa kalau ada keramiknya, nggak ada gentengnya, sujudnya tidak khusyuk. Tapi lucunya banyak orang berebut nyumbang keramik. Apa rumah sana yang menjadi sini keramik tok kan goblok. Singkat cerita, saya tidak mau menceritakan siksa atau nikmatnya ini. Ini cuma sekilas saja. Naik lagi, Kanjeng Nabi dikasih satu gambaran. Apa? Gambaran siksa neraka. Apa yang Nabi Muhammad lihat? Ada perempuan yang lidahnya ditarik sab'ina diro'an, 70 diro. Satu diro itu sama dengan setengah meter. Berarti lidahnya perempuan panjangnya 35 meter. Tolong jangan melet sekarang. Warit bu, summa ukidah khalfa unukiha. Kemudian lidah itu dililitkan di lehernya perempuan itu, ditarik lagi. Kok sakit? Malah dijawab mudaroh. Kemudian apa? Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril. Mohon maaf, malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, malaikat Jibril, ini kok ada perempuan disiksa seperti ini? Apa jawaban malaikat Jibril? Tolong ibu-ibu perhatikan. Ini saya sampaikan karena saya sayang sama ibu-ibu. Karena demi Allah saya tidak cinta dengan laki-laki. Bukan saya cinta perempuan. Laki-laki untuk apa? Masa aku cinta sama laki-laki? Karena aku normal. Bu, tolong disemak. Yang di depan pintu lemu nih. Ya Allah. Ya nganti lawang gedene sak mono ketutup. Kalau pokoknya Rika. Langsung hilang angsur bumi. Tapi santai bu, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya ibu tidak gemuk, hanya salah planet ya bu.
Maka saya sarankan tahun depan ibu pengajian di Mars Planet saja ya. Tolong ibu-ibu diperhatikan. Saya itu kadang-kadang mikir begini, kenapa neraka itu isinya paling banyak perempuan? Padahal kalau dilihat dari semangat ibadahnya, perempuan lebih semangat dibandingkan laki-laki. Coba jamaah pengajian segini banyak laki-laki apa perempuannya? Perempuan. Nah ini mbak, nyusoni anaknya ya. Pengajiannya orang temen ya, tapi wong tua ngising saya sing non mendiri anaknya. Hujan enggak hujan. Hujan itu turun apa jatuh? Turun, yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa ibadah paling baik perempuan, semangat ibadah paling banyak perempuan, kenapa isi neraka paling banyak juga perempuan? Ternyata jawabannya ini. Tolong ibu-ibu, saya doakan Anda semuanya dijauhkan dari siksa api neraka. Karena yang tersiksa di rumah tangga itu bukan ibu-ibu, tapi suami. Ini fakta. Karena perempuan itu sikapnya, karakternya, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Betul? Betul. Nah Bapak Ibu, apa jawaban malaikat Jibril? Muhammad, ketahuilah, itu adalah siksaan yang Allah berikan kepada para perempuan yang berani dengan suaminya. Omongan perempuan lebih banyak dibandingkan suaminya. Omongan istri lebih tinggi dibandingkan suaminya. Omongan perempuan lebih banyak dibandingkan suaminya. Kalau yang laki-laki ngomong satu, perempuan balesnya 10. Yang laki-laki ngomong satu ayat, perempuan bales 1 juz. Ya. Orangnya juga datang. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya merah marun, insya Allah lebih parah. Coba sekarang mau hitung-hitungan dosa ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, laki-laki sama perempuan itu dosanya banyak mana? Saya mau tanya sama bapak-bapak, Pak, laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Yang laki-laki jawab perempuan, yang perempuan jawab laki-laki. Saya tidak membela laki-laki, saya juga tidak mau membela perempuan, tapi survei membuktikan bahwa ternyata perempuan itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki, tapi kecil-kecil. Laki-laki itu dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan, tapi gede-gede. Perempuan itu dosanya banyak, tapi cili-cili. Betul? Terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, lambe, tutuk, cangkem. Cerewet, adu-adu, cerigis, apa? Metang, apa ya metang? Fitnah, ghibah, namimah, perempuan. Anak kiai munggah panggung, bawa tongkat, kacamata. Anak saya ngerasani, isi buta dari gua hantu. Perempuan. Ibu-ibu tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Arane Jumalin. Oh beda ya, kayak kuyuk ya. Beda.